Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Regi Alifta sebagai moderator dan ada teman-teman saya sebagai penyaji, yaitu ada Rani Dwi, Reza Galuh, Risatul Makfiro, Risa Dewi, Rizal Gibran, Rofiatus Soleha, dan Safira Cika. Di dalam materi PPN dan PPNBM, kita akan membahas tentang pengertian PPN dan PPNBM, yang kedua pajak pertambahan nilai, yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah, yang keempat tarif PPN barang dan jasa, dan tarif PPN atas barang mewah, yang kelima cara pengenaan pajak, yang keenam mekanisme tata cara pengenaan pajak, yang ketujuh cara menghitung PPN dan PPNBM, yang kedelapan ada faktur pajak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian PPN dan PPNBM. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yaitu PPNBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa suatu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. PPN dikenakan terhadap jalur distribusi dan produksi, sedangkan PPNBM dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong barang mewah. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai. Ruang lingkup pemungutan PPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, yaitu sektor industri perdagangan dengan tingkat utama, pedagang besar, pedagang eceran, kegiatan pembangunan sendiri dengan pribadi atau badan hukum, dan penyerahan pemborong bangunan. Pajak ini dikenakan atas yang pertama penyerahan BKB yang dilakukan dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau kerja oleh pengusaha seperti yang pertama menghasilkan, mengimpor, mempunyai hubungan istimewa dengan pengusaha yang menghasilkan atau mengimpor BKP. Yang kedua, bertindak sebagai penyalur utama atau agen pengusaha yang menghasilkan atau mengimpor BKP. Selanjutnya, penyerahan BKP kepada pengusaha kena pajak dilakukan di daerah pabean dalam lingkup pengusaha atau pekerjaan oleh pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Selanjutnya ada impor barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak. Baik, materi akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Nama saya Rani Dwi Lestari Nurrahman, NIM 190803 104039. Selanjutnya ada pengertian penyerahan BKB. Yang pertama, penyerahan hak atas BKB karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalihan BKB karena perjanjian sewa beli dan leasing. Yang ketiga, penyerahan BKB kepada pedagang perantara atau juru lelang. Yang keempat, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Yang kelima, persediaan BKB dan aktiva sisa atau dimiliki bukan untuk dijual belikan, dan PPN atas perolehannya dapat dikreditkan pada saat pembubaran perusahaan. Yang keenam, penyerahan BKB dari pusat cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKB antar cabang. Yang ketujuh, penyerahan BKB secara konsinyasi. Selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah. Penyerahan BKB yang tergolong barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKB yang tergolong barang mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Impor BKB juga yang tergolong barang mewah, PPNBM dikarenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan BKB yang tergolong barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor. Nama saya Reza Galuh Alfiki, NIM 194046. Tarif PPN barang dan jasa, tarif PPN atas barang mewah. Tarif pajak pertambahan nilai merupakan tarif tunggal, artinya hanya ada satu tarif saja, tidak seperti pajak penghasilan yang ada bermacam-macam. Untuk tarif PPN barang kena pajak dan jasa kena pajak adalah 10%. Tarif PPN atas ekspor BKB adalah 0%.
Sedangkan untuk tarif PPN atas barang mewah dikelompokkan menjadi kelompok 10% dan kelompok 20%. Untuk kelompok 10%, yang pertama, minuman ringan tidak beralkohol yang dibotolkan atau dikemas. Yang kedua, wangi-wangian atau produk kosmetik. Yang ketiga, alat-alat rumah tangga bertenaga listrik. Yang keempat, hunian mewah. Untuk kelompok 20%, yang pertama, semua jenis permadani selain dalam kelompok 35%. Yang kedua, barang saniter dan perlengkapan kecuali yang terbuat dari seng dan semen. Yang ketiga, alat fotografi, alat sinematografi, alat optik, alat perekam suara atau gambar, alat reproduksi suara atau gambar, media rekam, pesawat penerima dan pengirim suara, pesawat penerima siaran televisi, dan sebagainya. Yang keempat, mesin pengatur suhu udara, mesin pesawat pendingin dan pesawat pemanas kecuali yang sudah termasuk dalam PPNBM 10%, mesin setrika, mesin cuci, mesin pengering, mesin elektromagnetik, pesawat cukur dan pangkas rambut, serta instrumen musik. Yang kelima, alat-alat olahraga yang dibuat dalam negeri. Cara pengenaan pajak. Sebelum menghitung PPN dan atau PPNBM yang terutama, maka suatu badan usaha harus mengetahui terlebih dahulu cara pengenaan pajaknya. Dalam cara pengenaan pajak terhadap barang kena pajak dan jasa kena pajak, baik untuk PPN maupun PPNBM, ada dua hal yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu dasar pengenaan pajak dan mekanisme tata cara pengenaan pajak. Nama saya Risalatul Maufiroh, NIM 1908031048080. Dasar pengenaan pajak. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, maka perlu adanya dasar pengenaan pajak. Dalam menghitung dasar pengenaan pajak, PPN dan PPNBM tidak termasuk di dalamnya. Adapun dasar pengenaan pajak yang terutang ialah pertama, harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang dari seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual. Karena penyerahan barang kena pajak bila PPN dan PPNBM yang dipungut saat penyerahan dimasukkan dalam harga jual, maka PPN dan PPNBM tersebut harus dikeluarkan dari harga jual karena bukan merupakan unsur harga jual. Adapun perlakuan potongan tunai atau rabat yang tercantum dalam faktur penjualan maupun faktur pajak harus dikurangkan dari harga faktur sehingga diperoleh harga jual yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, bahan baku sebesar 3 juta, biaya produksi sebesar 10 juta, biaya administrasi termasuk laba sebesar 2 juta, dijumlahkan harga jualnya sebesar 15 juta. Yang kedua, penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak di luar PPN dan PPNBM serta potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak bukan merupakan unsur penggantian. Contohnya, bahan material bangunan sebesar 15 juta, biaya tenaga kerja sebesar 5 juta, biaya administrasi atau laba sebesar 5 juta, dijumlahkan jadi harga pengganti sebesar 20 juta. Terima kasih untuk penyaji 4. Penjelasannya sudah bagus. Saya Rizka Dewi Santika dengan NIM 190803104003 akan menjelaskan mengenai mekanisme tata cara pengenaan pajak. Baik, saya akan menjelaskannya. Mekanisme tata cara pengenaan pajak adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh badan usaha sebagai wajib pajak dalam menghitung PPN dan PPNB. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut. Poin A. Pajak dikenakan oleh PKP karena penyerahan BPK terhadap pihak yang menerima penyerahan. Poin B. PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat penyerahan BKP atau JKP ataupun pada saat impor BKP. Poin C. PKP wajib menyetorkan PPN yang telah dipungutnya itu setelah memperhitungkan antara PPN yang telah dibayar dengan PPN yang telah dipungut. Poin D. Barang kena pajak atau BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, maupun
barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan PPN dan PPNB. Poin E. Jasa kena pajak atau JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang dan fasilitas atau kemudahan ataupun hak tersedia untuk dipakai yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan PPN dan PPNB. Poin F. PPN atas kegiatan membangun sendiri diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan syarat. Poin 1. Syarat membangun sendiri. Poin 2. Luas bangunan 400 meter persegi atau lebih. Poin 3. Bangunan bersifat permanen. Poin 4. PPN yang terutang per bulan ditetapkan sebagai berikut, yaitu dengan cara 10% dikalikan 40% dikalikan jumlah pengeluaran per bulan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gibran Dwi Putra, NIM 1708031040003. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilustrasi mekanisme kerja PPN. Berikut ini diilustrasikan mekanisme kerja PPN. PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, kecuali pengusaha kecil. Pada setiap penyerahan BKP oleh PKP, ini harus diterbitkan faktur pajak, di mana faktur pajak ini bagi PKP, pembeli merupakan bukti pajak masukan atau PM. Dan bagi PKP penjual merupakan bukti pajak keluaran atau PK. Sedangkan jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan bila PM lebih besar dari PK, maka selisihnya berupa kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan dengan PPN yang akan terutang pada bulan berikutnya atau boleh diminta kembali atau restitusi. Untuk PPN atas impor, BKP dipungut oleh Dirjen Bea dan Cukai di cara menghitung PPN dan PPNBM. Untuk menghitung PPN dan PPNBM yang terutang atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah, perlu diperhatikan 3 faktor sesuai karakteristiknya, yaitu yang pertama, PPNBM hanya dipungut 1 kali. Yang kedua, PPNBM tidak dapat dikreditkan sehingga dapat dibebankan sebagai biaya. Yang ketiga, PPN tidak menghendaki terjadi pungutan pajak berganda. Berdasarkan pada faktor-faktor tersebut, maka PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurangi PPNBM. Berikut contoh soal. PT Nasional selaku importir memasukkan 1000 unit AC dengan harga impor 500.000 US dollar. Atas kegiatan impor ini terutang bea masuk 50%, PPN 10%, dan PPNBM 20%. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Rafiatus Soleha, NIM 190803104071. Saya akan menjelaskan jawaban soal yang telah dibacakan oleh teman saya yang sebelumnya. Diketahui nilai kurs 1 sama dengan 2000, nilai impor sama dengan harga impor plus biaya masuk. Harga impor sama dengan 500.000 kali 2000 sama dengan 1 miliar. Biaya masuk 50%. 50% kali 1 miliar sama dengan 500 juta. Nah, di sini harga impor sama biaya masuk itu ditambahkan, jadi nilai impor sama dengan 1 miliar 500 juta. Nilai PPN sama dengan 10%. 10% kali 1 miliar 500 juta sama dengan 150 juta. Nilai PPN 20%. 20% kali 1 miliar 500 juta sama dengan 300 juta. Nilai impor PPN ditambah PPNB sama dengan jumlah yang dibayar oleh importir sama dengan 1 miliar 950 juta. Sedangkan harga peroleh atas impor 1000 unit AC adalah sama dengan nilai impor sebesar 1 miliar 500 juta.
Apabila kemudian importir menyerahkan AC tersebut kepada distributor dengan harga per unit AC Rp2.800.000, maka distributor akan membayar atas penyerahan AC per unit termasuk PPN. Diketahui harga per unit AC sama dengan Rp2.800.000 dikurangi unsur PPNBM. Nah, PPNBM kan 300 juta. 1 dibagi 1000 kali 300 juta sama dengan 300 juta. 2.800.000 dikurangi 300 juta. Dasar pengenaan PPN adalah 2.500.000. PPN yang terutang 10% kali 2.500.000 sama dengan Rp250.000. Untuk membayar, harus membayar sebesar harga per unit AC sama dengan 2.800.000. PPN sama dengan 250.000. Harga per unit AC ditambah PPN sama dengan 3.050.000. Perkenalkan, nama saya Safira Jaka Kurnianti, NIM 190803104014. Di samping pola perhitungan tersebut, ada pola perhitungan lain tentang hal ini, yaitu yang ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE43 /PJ.5/1989 tanggal 7 Agustus 1989 atau seri PPN 155, sehingga apabila diterapkan terhadap contoh kasus tersebut, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Harga perolehan per unit sama dengan nilai impor per unit, yaitu Rp1.500.000. Yang kedua, nilai tambahan per unit sama dengan harga penyerahan dikurangi nilai PPNBM dikurangi nilai impor, yaitu Rp2.800.000 dikurangi Rp300.000 dikurangi Rp1.500.000 yang hasilnya adalah 1 juta. Harga jual per unit itu adalah Rp2.500.000 dikalikan dengan 10%, hasilnya adalah Rp250.000. Yang kelima, ada PPNBM telah dibayarkan ke bank devisa per unit sama dengan Rp300.000. Dan terakhir, ada jumlah yang dibayarkan oleh distributor yang jumlahnya ada Rp3.050.000. Di sebab terakhir, ada faktur pajak. Faktur pajak adalah pungutan PPN yang sah untuk pajak masukan dan pajak pengeluaran dan merupakan sarana dan mekanisme kredit pajak. Artinya, ketika PKP atau pengusaha kena pajak menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Faktur pajak ini memiliki waktu tersendiri untuk penerbitannya. Di PPT ini ada 3. Yang pertama ada pada saat penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua ada pada akhir bulan berikutnya setelah pembayaran BKP atau JKP. Yang terakhir ada pada saat penerimaan pembayaran uang muka atau pada saat pembayaran termin jasa pemborong, bangunan atau barang tidak bergerak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 tentang materi PPN dan PPNBM. Semoga kalian mudah untuk menerima materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.